Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di awal bulan Juni, kita mendengar berita tentang seorang pemuda asal Makassar yang telah menghilang selama beberapa hari. Setelah ia pamit pergi berwisata bersama dengan teman-temannya. Berselang waktu, muncul pula berita lainnya tentang penemuan mayat yang hangus terbakar di pinggir jalan di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan ternyata kedua kasus tersebut berkaitan. Pada tanggal 11 Juni pukul 4.30 WITA, seorang kernet truk yang bernama Dudi yang melintasi jalan Kampung Tompoladang, Maros, melihat kepulan asap di pinggir jalan. Namun menduga asap tadi berasal dari pembakaran sampah, ia pun berlalu dan kembali lagi pada pukul 5 WITA. Kali ini ia mengecek sumber asap tersebut dan dengan terkejut menemukan sosok mayat yang telah hangus terbakar. Segera ia pun melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat. Setelah 5 hari sejak penemuan mayat, identitas korban pun terungkap setelah laporan orang hilang diterima dari keluarga korban serta atas pencocokan sidik jari dan foto. Diketahui mayat yang hangus terbakar adalah Rian, pemuda berusia 20 tahun asal Goa, Sulawesi Selatan, yang dikabarkan hilang dan belum kembali setelah berwisata bersama teman-temannya. Kakak korban mengatakan bahwa sang adik meninggalkan rumah pada hari Selasa malam pada 8 Juni 2021 bersama dengan 2 orang temannya. Teman-temannya itu berencana mengajak Rian untuk pergi ke Malino. Atas penyelidikan yang telah dilakukan, diketahui pelaku berjumlah 9 orang, yaitu MA 19 tahun, DAS 19 tahun, FS 16 tahun, AP 19 tahun, TH 22 tahun, AL 17 tahun, MAN 16 tahun, dan seorang perempuan berinisial H atau Lala 23 tahun, serta Dion yang berusia 21 tahun yang sebelumnya sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Adapun motifnya dikarenakan salah satu pelaku yaitu MA merasa cemburu dan sakit hati karena korban mempunyai hubungan sesama jenis dengan lelaki lain. Kecemburuan pelaku dimulai setelah ia membaca chat WhatsApp dan Facebook korban yang berkomunikasi dengan lelaki lain. Namun motif lain muncul yang menjadi alasan kenapa pelaku lain ikut menganiaya korban, yaitu karena korban dituduh telah mencuri handphone. Kronologi kejadian berawal di hari Senin tanggal 7 Juni saat pelaku MA berkomunikasi dengan korban melalui Facebook dan mengajak korban untuk bertemu di sebuah hotel di Makassar. Korban setuju untuk bertemu dengan pelaku dengan syarat pelaku meminta izin dengan kakak korban untuk mengizinkan mereka pergi ke Malino, Goa. Setelah itu, korban dijemput oleh pelaku dan seorang saksi, AL, untuk pergi menuju ke sebuah hotel di Jalan Haji Bau, Makassar dengan menggunakan motor. Dalam perjalanan, pelaku mengambil handphone korban dan membaca isi percakapan WhatsApp dan Facebook korban yang membuat pelaku MA cemburu. Sesampai di hotel, saksi AL berpisah untuk kembali ke tempat kerja. Pelaku MA, DAS, dan korban masuk ke dalam hotel yang di dalamnya sudah ada pelaku Dion dan pelaku lainnya. Pada hari Selasa 8 Juni, dini hari saat pelaku Dion bersama 2 pelaku lainnya sedang dalam keadaan tertidur, saat itu korban dan MA melakukan hubungan sesama jenis. Kemudian pada pukul 5 WITA, terjadi pengeroyokan terhadap korban oleh pelaku MA dan pelaku lainnya. Pukul 9 WITA, korban dibawa pelaku MA, Dion, DAS,
ke rumah pelaku H alias Lala menggunakan taksi online. Di sini korban dipukuli dan disiksa habis-habisan oleh para pelaku. Korban pun sempat mencoba untuk kabur, namun ketahuan sehingga membuat para pelaku semakin marah dan semakin menganiaya korban dengan menggunakan tangan kosong, ikat pinggang, dan benda tajam lainnya sehingga korban meninggal dunia. Setelah ia mengalami pendarahan di bagian kepala, wajah, serta badan dan alat vitalnya terluka. Pada hari Kamis 10 Juni pukul 6 WITA, korban meninggal dunia dan para pelaku berencana membawa jasad korban ke Sulawesi Tenggara. Namun karena terkendala biaya dan jauhnya lokasi, para pelaku memutuskan untuk membuang mayat korban di Kecamatan Malawa, Maros. Pada Jumat 11 Juni pukul 4 WITA, para pelaku membawa korban dengan menggunakan mobil rental. Dan sebelumnya singgah di supermarket untuk membeli 2 botol air kemasan 1500 ml yang isinya lalu dibuang dan digantikan dengan bensin. Begitu tiba di kampung Tompo Ladang, mayat korban diturunkan oleh para pelaku di pinggir jalan dan kemudian dibakar. Para pelaku kemudian mencoba bergerak ke arah Kabupaten Bone dan sempat singgah ke salah satu warung untuk membersihkan diri, dan kemudian lanjut kembali ke Makassar. Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang direncanakan yang mengakibatkan matinya orang, sebagaimana pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, pasal 56 dan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.